secara tidak langsung nama besar Dewi Persik ini di branding oleh orang-orang yang ngedit sound tersebut, yang memparodikan sound tersebut, yang dibikin stitch sama orang-orang untuk dibikin lucu-lucuan gitu ya kan. Sebenarnya dia malu. Enggak, sebentar. Yang menjadi pertanyaan gue, kenapa gue harus malu ya? Emang jejak digital itu gue ngambil laki orang? Atau gue digerebek karena pangku-pangkuan sama laki orang? Atau gue jadi PSK? Atau gue narkoba? Jadi kenapa harus malu? Itu perjalanan Dewi Persik, sebuah proses kehidupan yang harus aku lalui. Dan ketika aku dikontrak oleh Gudang Garam atau Sampurna atau Surya atau apapun itu brand dari rokok tersebut, itu pasti ada kontrak untuk didokumentasikan dan suatu saat ataupun kapanpun boleh untuk disebarluaskan. Jadi kenapa aku harus malu? Mungkin kalau anak 90-an, anak tahun 2000-an paham ya. Tapi aku nggak ngerti nih. Apakah memang ini lagi zamannya melihat yang seperti itu sesuatu yang wow, atau mungkin yang kayaknya terkaget-kaget, atau mungkin terlucu-lucu, atau kayak gimana? Buat aku justru parodinya lucu. Aku suka, aku happy. Tapi kalau penampilan aku fine-fine aja. Tidak ada yang salah dalam penampilan itu, dan itu secara profesional ketika itu di zamannya memang lagi hot banget gitu. Jadi yang bilang Dewi Persik sebenarnya malu, aku bingung. Aku malu kenapa sih? Orang-orang kok nulis di bawah itu malu-malu. Emang aku ngelakuin apa? Malu-malu itu kenapa? Hanya karena potongan-potongan video itu? Justru aku bangga, itu proses aku loh sampai aku bisa sampai sekarang. It's me, Dewi Persik guys. Pada kenapa sih W, padahal Gudang Garam itu lagi endorse W, gak ada salahnya menurut gue sih. Iya, yang salah yang mana ya? Aku tuh bingung deh. Karena setahu aku ketika aku menyanyi, ya karena memang aku dikontrak oleh brand tersebut, otomatis aku akan membawakan sebuah lagu apapun itu dengan tambahan atau bumbu brand itu gitu. Dan itu hal yang lumrah, justru bosnya merasa thank you banget. Salah satu contoh namanya Ko Untung, ini adalah bos Gudang Garam pada waktu kontrak Dewi Persik. Itu seneng banget kalau misalkan aku nyanyi, aku bumbuin atau aku tambahin mereknya dia gitu loh, brandnya dia kayak Gudang Garam, Sampurna, Sejati, apapun itu brandnya, mereka itu seneng banget disebut. Dan itulah kenapa Dewi Persik dipakai dalam arti jasa menyanyinya oleh mereka. Salah satunya adalah aku tuh orang paling loyal sekali untuk menyebut brand mereka. Itu poinnya ya. Dan yang kedua, aku suka heran deh, orang-orang sekarang ini lucu banget. Gue disuruh mengakui bahwa gue malu, dipaksa untuk mengakui bahwa gue malu. Kok bisa malu sih? Kenapa? Apa yang membuat malu itu kenapa? Itu kan memang aku kalau memang goyang, aku nyanyi yang pada waktu itu di zamannya ya memang seperti itu. Terus yang malu itu apanya? Itu kan proses kehidupan Dewi Persik, dan itu proses perjalanan aku, dan sampai saat ini aku masih bertahan. Dan mungkin ada di beberapa tempat mungkin goyangan aku lebih dahsyat daripada itu, tergantung tempatnya itu di mana dan siapa orang-orang yang aku hibur. Nah, jadi aku untuk mengakui diriku malu, itu malu kenapa ya? Hah? Ada apa sih? Apakah memang lagi ter-DP-DP? Kalau mereka mau bikin parodi, aku senang-senang aja. Cuman kalau tahun 2000-an, anak-anak tahun 2000-an, anak-anak tahun 90-an pasti tahu lah ya. Pasti mereka nggak terkaget-kaget lihat penampilan Dewi Persik di zamannya. Nah, tapi kalau misalkan anak-anak yang sekarang tuh aku bingung. Ini anak-anak yang sekarang yang nggak maju atau memang lagi zamannya seperti ini gitu loh. Karena perasaan dari dulu, mohon maaf banget, perasaan sampai mereka terngakak-ngakak gitu, sereceh itu kan lucunya.
gitu, atau padahal itu video-video itu sudah ada di YouTube dan sudah, atau mereka belum punya internet sebelumnya, atau kayak gimana sih, aku bingung. Lah kalau mereka memang FYP kan berarti tandanya bersyukur dong, harusnya dong. Berarti tandanya melalui video-video saya mereka bisa FYP, yang tadinya nggak FYP jadi FYP. Terus yang menjadi orang untuk memaksa saya untuk mengakui diri saya malu tuh karena apa? Kan banyak orang yang FYP gara-gara video saya. Justru makin menguntungkan untuk saya, menyala untuk diri saya. Banyak orang menanyakan job nyanyi untuk saya, dapat cuan, ya kan? Terus kemudian banyak orang yang mau bekerja sama dengan saya, share rating bagus. Terus apa yang membuat Dewi Persik harus mengakui diriku malu? Orang tidak ada yang tidak diuntungkan atas menyalanya si Miss Jajaraji Gudang Garam AY. Apa yang harus aku akui gitu? Kenapa? Kok kayaknya terpingkal-pingkal, terngakak-ngakak, justru kan menghibur kan? Lah terus kenapa kok aku disuruh mengakui malu? Ada apa? Atau kayak gimana? Aku bingung. Aku bingung loh, bener. Itu aku malah bangga loh, malah aku senang, aku malah justru senang banget video-video lama aku bisa keluar, karena itu menunjukkan skill yang aku punya, seenergik itu, seviral itu di zamannya, seramai itu penontonnya, dan secinta itu sampai sekarang mereka ingat sama aku. Itu yang harus aku banggakan loh. 22 tahun guys, bukan 21 lagi guys, 22 tahun berkarir. Itu loh. Jadi apa? Aku harus banyak bersyukur dong. Alhamdulillah dong. Berkat mereka bikin parodi, akhirnya aku makin menyala si Miss Gergaji alias Miss Jajaraji. Ya gak sih? Tapi dibalik itu hatinya pasti sakit sebentar. Kok bisa sakit sih? Yang menjadi pertanyaan aku, sakitnya itu kenapa sih? Itu kan proses perjalananku yang mesti kalian harus lihat. Kadang mereka tuh dijadikan buku, dijadikan film loh. Nah ini Dewi Persik gak perlu kayak gitu, kalian udah lihat aslinya. Bahwa perjalanan Dewi Persik dari tahun 2002 sampai akhirnya keluar lagu Bintang Pentas tahun 2003. Nah kalau kalian lihat tuh zaman sekarang, orang pingin viral sampai bikin parodi Dewi Persik kan biar kenapa? Biar FYP, biar banyak viewer, biar ada AdSense, biar dapat endorse. Nah Dewi Persik gak perlu kayak gitu-gitu. Iya kan? Tapi mereka yang mencontoh saya dengan membuat parodi Dewi Persik. Harus banyak-banyak bersyukur. Sakit hatinya di mana? Justru ini keberkahan untuk saya loh. Aku merasa berterima kasih sama kalian yang sudah bikin parodi Dewi Persik. Itu yang patut kalian harus pahami. Jadi kalau misalkan kalian lihat deh, orang-orang yang pingin viral di TikTok, orang-orang yang kepingin viral di mana aja deh, mereka tuh bikin seolah-olah mau tuh berita nggak bener, mau bikin apapun itu bentuknya supaya dilihat sama orang. Lah Dewi Persik, semua orang bikin parodi tentang Dewi Persik FYP. Nah begitupun juga kayak aku, sakit hatinya di mana? Justru ini berkah buat aku. Kalau saya sakit hati kalau ada yang nyinyir. Nah kalau parodi bukan untuk dijadikan sakit hati, malah justru teruslah kalian berkreatif. Aku berterima kasih karena mereka ter-DP. Itu yang penting sayang. Gak segala sesuatu tuh disikapi dengan sakit hati. Harus lebih banyak paham mana menguntungkannya atau tidak menguntungkannya buat kita. Coba deh, kalau kalian lihat deh, kalian itu sebenarnya viral pingin apa sih? Pingin dinotis sama seseorang, pingin dapat FYP, pingin dapat viewer sehingga kalian mendapatkan endorse. Coba sampai gila, sampai mereka rambutnya sampai dibegini-beginiin, sampai dimonyong-monyongin, sampai di apalah gitu kan, supaya viral nih gitu. Dewi Persik mah gak usah kayak gitu. Orang bikin parodi pingin kayak Dewi Persik gitu loh. Sakit hatinya di mana? Justru terima kasih ya Allah karena banyak berkah buat saya Miss Viral tahun 2024. Aplaus dong buat Dewi Persik. Itu sayang pemikirannya. Oh, video ini viral ya teman-teman ya, dan sudah diklarifikasi sama Mbak DP kalau ini adalah video lama teman-teman.
Dan pada saat live atau tayang di TV itu memang tidak ada GR, juga proses latihan gitu teman-teman. Jadi terjadilah sedikit trouble ya, kesalahan lirik begitu teman-teman ya. Dicibir suaranya false saat nyanyi lagu original soundtrack Ahsoka, Dewi Persik ngegas kasih peringatan ini. Ih, Miss Jaja Raji yang punya goyang gergaji ngegas. Sekarang malah banyak konten-konten. Waktu Mami DP ini konser, terus musiknya dihilangin gitu ya. Emang nih, Dewi Persik ini jadi bahan olokan setelah manggung membawakan lagu Sansananana. Sampai viral di TikTok, padahal dia manggung udah lama banget, say. Yang sekarang viral lagi nih, waktu dia manggung bawain lagu basah-basah acaranya Gudang Garam Jaya. Padahal nih, kalau lu lihat sendiri, entu DP kenapa ngeluarin suara begitu? Ya jelas lah, dia nyanyinya sambil tiduran. Tahu sendiri kan kalau Dewi Persik itu manggung atraktif banget. Ada kayang, ada goyang gergaji, ada goyang tornado, bahkan goyang melintir juga gua rasa dia bakal keluarin tuh kalau pas off air. Buktinya kan kemarin pas diundang di hajatannya Haji Alwi, sampai dipangku sama Haji Alwi, ya kan? Nah, bulan lama ini Miss Jaja Raji mengenang konser di Singapura. Akhirnya Dewi Persik menanggapi komentar menyinggung mengenai penampilannya yang viral. Itu yang menertawakan Jaja Raji, terus dibikin-bikin TikTok banyak banget. Walaupun benar salah tak sepantasnya. Sama aja merendahkan, kata salah satu komentar netizen. Ditanggepin lah sama Dewi Persik. Nggak apa-apa, daripada drama-drama marah-marah putus cinta atau berantem, capek say. Tapi begitu netizen ada yang mengingatkannya untuk malu karena suaranya false, baru tuh Dewi Persik langsung ngegas. Kenapa harus malu? Emang gua pelak narko, dugem telanjang mabuk. Udah sih netizen kagak usah ngeledek-ngeledek mulu ya kan. Emang lo pada bisa kalau nyanyi sambil tiduran, sambil kayang, sambil split, sambil naik rijing, bahkan nyanyi sambil digendong Haji Alwi? Kagak bisa kan lu? Lu pada nyinyir juga kagak bakal ngaruh tuh sama honor dia manggung, ya kan? Karena sekali manggung aja bisa dibayar puluhan sampai ratusan juta. Belum lagi sawerannya. Pantesan cepet kaya ya. Cuma sayang aja, ayah kagak bisa goyang gergaji, bisanya goyang gegep doang. Mungkin kalian sekarang ini lagi heboh dan viral di mana-mana tentang sound yang lagi heboh-heboh lah sekarang ya. Tapi yang paling heboh adalah soundnya Dewi Persik tentunya gitu ya kan. Yang ho gitu. Udah gitu tentang Gudang Garam Jaya, Surya 12, yang teman tapi mesra tapi aku punya Saipul, itu lagi hype-hype-nya kan di TikTok sekarang. Hampir semua orang memparodikan sound itu. Sebenarnya ada keuntungannya ini untuk Mbak Dewi ya, untuk Mami Dewi Persik ini keuntungannya besar sebenarnya. Kenapa? Secara tidak langsung nama besar Dewi Persik ini di branding oleh orang-orang yang ngedit sound tersebut, yang memparodikan sound tersebut, yang dibikin stage sama orang-orang untuk dibikin lucu-lucuan gitu ya kan. Itu secara langsung menguntungkan Mbak Dewi Persik justru gitu kan, karena secara tidak langsung nge-branding nama besar seorang Dewi Persik gitu. Yang mungkin generasi milenial yang sekarang yang mungkin belum tahu banyak tentang sosok Dewi Persik, karena mungkin show yang dulu itu yang sekarang lagi heboh dan viral diparodikan orang-orang itu sebenarnya itu kan belum rame media sosial kan gitu, kayak Instagram atau kayak TikTok. Kayak sekarang TikTok mungkin banyak banget yang belum terlalu banyak kayak sekarang media sosialnya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah itu gitu, semakin membesarkan nama besar seorang Dewi Persik sebenarnya. Yang viral-viral ini orang jadi tahu, generasi-generasi muda yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Oh, ini tuh Dewi Persik, oh Dewi Persik tuh yang ini, oh ternyata eksisnya udah dari lama gitu. Nah, jadi buat Mbak Dewi Persik sebenarnya selamat ya, karena viralnya bermanfaat banget. Branding nama besar Mbak Dewi juga semakin naik pastinya gitu kan ya. Mudah-mudahan rezekinya makin lancar deh dengan viral-viral yang dibikin oleh
para netizen ini ya, yang lagi viral mulai dari Sonla yang lama-lama ataupun yang dari yang zaman show zaman dulu gitu. Jadi itu mau bawa berkah, membawa nama besarnya semakin besar.